Hey, apa kabar kalian semua? Balik lagi bareng Seto di sini tentunya di Bright Gaming Channel, dan kali ini aku mau rekomendasiin teman-teman semua kalau yang lagi nyari speaker minimalis buat setup di kamar kalian. Ini ada sebuah speaker dari brand yang udah kita kenal lama. Kayak apa speakernya? Tonton terus video ini sampai selesai. Oke, ini dia ada Phanteks Sonar GS202, sebuah speaker mini dari Phanteks. Ini speakernya kecil sih. Tulisannya sih di sini dia gaming speaker, dan ini Sakura Edition. Kita dapat yang warna pink. Dan ini dia spesifikasi singkatnya itu drivernya 45 mili, jadi kecil-kecil memang. Terus inputnya dia pakai auxiliary 3,5 mm, dan frekuensi responsnya itu 130 Hz sampai ini salah ketik, ini harusnya 18 kHz, tapi di sini 180 kHz. 180 kHz itu gede banget. Enggak, ini salah ketik, salah tulis. Dan ini dia inputnya pakai USB. Jadi ya bener, ini desktop speaker tapi yang minimalis. Jadi kalau buat playback atau nge-game tipis-tipis gitu, itu aja. Mungkin yang kamarnya pengen nggak berisik, jadi yang powernya bener-bener biasa aja. Kita langsung cek aja isinya. Dari boxnya juga kecil, speakernya juga pasti nggak besar, dan ini bukan speaker yang ada woofernya juga. Tapi kita nggak tahu apakah Phanteks walaupun speaker kecil suaranya juga lumayan untuk mencukupi kebutuhan minimalis. Kita cek aja. Nah, ini speakernya warnanya pink, ada dua, dan nggak ada apa-apa lagi ya. Di dalamnya ada kartu garansi tapi nempel kayaknya. Oh nggak deh. Nah, ada warranty card, terus buku panduan gitu. Oke. Nah, ini dia speakernya dari Phanteks. Jadi namanya Phanteks GS202, dan ini speakernya Sakura Edition, warnanya pink. Lucu ya, dua gini kecil-kecil, dan buat setup minimalis tuh enak banget. Terus ini ada kontrolnya. Kontrolnya itu kayaknya cuman ini kontrol buat lampunya dan kontrol volume. Gitu aja. Terus ini ada USB buat powernya, jadi kita bisa colok langsung ke desktop atau ke laptop, atau juga bisa ke adapter charger, itu juga bisa. Dan ini 3,5 mm buat nyambungin audionya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja cek suaranya. Kalau bahannya sih ini plastik semua ya, tapi ini lucu, banyak. Jadi dominasinya tuh pink sama silver. Depannya silver cuman di grillnya aja, yang lainnya pink. Jadi kalau kalian setupnya pink gitu, jadi keren. Ini bisa melengkapi, jadi kayak lebih estetik gitu. Warnanya itu nyambung. Ini kok kabelnya. Oke, langsung aja cobain. Yuk. I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I've quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it. And my days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to life. Oke, ini udah kita nyalain ya. Jadi kalau secara desainnya itu keren banget, apalagi kalau buat cewek-cewek yang punya setup warna pink. Dan ini udah ada RGB-nya juga. Ya emang pengaturannya cuman dia on jadi RGB, LED RGB yang breathing. Terus kalau off ya udah mati aja. Cuman gitu aja, kita nggak bisa ngatur tentang RGB-nya. Cuman ada aja, kalau nggak suka bisa dimatiin aja. Kalau suka ya buat tambah-tambah estetik. Dan desain juga keren-keren juga, masih enak dilihat. Dan kalau setupnya warnanya senada pink juga, itu
akan lebih bagus gitu. Oh ya, tadi kita juga udah coba gimana kualitas suara dari Fantech GS202 ini. Jadi suaranya kalau buat ruang yang kecil atau kamar yang kecil atau setup yang benar-benar minimalis itu masih cukup. Jadi dia separasinya itu kerasa, terus masih luas juga, ada rasa-rasa surround lah. Jadi ini memang bener kanan kirinya tuh kerasa. Jadi terus untuk volumenya itu juga enggak ya gimana ya? Kalau kita butuh yang berisik jelas bukan, tapi juga ini juga enggak kecil-kecil banget. Jadi masih ada powernya lah. Jadi masih cukup. Dan secara kualitas suara detail juga masih dapat walaupun dia nggak terlalu ngicring ya, karena mungkin mengingat ini juga speaker kecil. Kalau dia terlalu ngicring nanti frekuensi bassnya juga hilang, tapi frekuensi di middle-nya itu yang bikin denger soundstage dan separasinya itu masih kedengeran jelas juga, masih lumayan sih oke. Dan speaker ini harganya cuman Rp70.000, murah banget loh, murah. Terus kita bisa ngelengkapin setup di rumah kita gitu. Oke, jadi speaker ini juga ada kelemahannya. Jadi ya gimana ya, namanya juga speaker murah, pasti ada kelemahannya juga. Yang pertama adalah kabelnya terlalu pendek. Jadi ini tuh mentok, kita harus nyolok di bawah. Terus ini juga kalau kita lebarin mentoknya cuma segini aja. Jadi kalau mungkin kita memasang di ujung-ujung, kalau memang ini misal ukuran mejanya sama kayak punya kita, itu nggak bisa speakernya di ujung sama ujung gitu. Jadi kabelnya memang relatif pendek, kabel power sama aux-nya itu kan juga panjangnya sama dan juga pendek. Terus kelemahan kedua adalah dia itu koneksinya nggak bisa langsung pakai USB. Jadi kenapa harus kita kalau sambung audio ya koneksinya pakai aux 3,5 mili. Padahal sebenarnya ada juga perangkat audio yang langsung kita sambungin pakai USB-nya udah bisa nyala gitu. Jadi memang masih teknologi yang lama mungkin gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah pengaturan RGB ya cuman off aja ya udah. Kita nggak bisa ngatur yang lain lagi, maksudnya kayak yang biasanya meskipun itu speaker murah tapi dia masih ada 7 mode RGB atau cuman 3 mode gitu yang bisa dimming atau cuman satu warna. Udah itu aja. Jadi kelemahannya gimana menurut teman-teman? Apakah itu masih bisa ditoleransi? Dan dengan harga 70.000 ini memang ini cocok buat setup kalian. Kalian bisa tulis pendapat di kolom komentar di bawah. Dan sekian, kita udah ngebahas si Fantech GS202 ini, speaker yang lucu dengan Sakura Edition ini ya. Pingku-pingku. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga follow sosial media kita ada di Instagram dan TikTok. Itu di sana banyak banget konten-konten menarik selain di YouTube sini. Jadi dan jangan lupa juga subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Bye bye.